Selamat sore teman-teman. Selamat datang di video saya pada bulan Maret. Hari ini tanggal 16 Maret 2024. Sebulan lebih saya tidak membuat video. Banyak hal yang saya pikirkan, banyak hal yang saya kerjakan, banyak pemikiran yang masuk di dalam pemikiran saya. Di tengah kebingungan, di tengah ketidakpastian, di tengah ketidaktahuan akan banyak hal, juga ada banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kami. Namun bersyukur kepada Tuhan yang maha baik, yang maha pengasih dan penyayang, yang selalu tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu bersama dengan kita menjalani kehidupan hari demi hari. Teman-teman, di dalam ketidakpastian kehidupan, di tengah galaunya karena bahan pangan yang terus melonjak naik, toh kita bisa merasakan kasih sayang Tuhan dari hari ke hari. Banyak teman-teman yang mengatakan pada saya bahwa kita tidak bisa berpikir dengan lurus seperti seharusnya. Banyak hal yang harus dipikirkan agar kita bisa tetap survive. Namun demikian, satu hal yang saya yakini dalam kehidupan, bahwa Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk mensiasati apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada umatnya. Kita diajar untuk tetap setia, tetap percaya, tetap berjalan lurus di jalan yang ditentukan Tuhan. Saya merumuskannya sebagai menjaga hati. Menjaga hati dari pemikiran yang mengganggu kita terus-menerus, yang menggoda kita terus-menerus, agar kita berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan, tidak sesuai dengan yang diajarkan Tuhan, dengan alasan bahwa dunia sekarang sudah tidak sama dengan yang dulu. Satu yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan selalu setia, Tuhan selalu benar, dan Tuhan selalu menyayangi umatnya. Sepanjang kehidupan saya melihat hal-hal baik terjadi pada orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Seringkali saya berpikir bahwa mertua saya itu selalu pengen ngatur orang lain. Selalu dia memerintahkan ini dan itu. Tetapi beliau adalah orang yang setia. Setia kepada Tuhan, setia menjalankan apa yang menjadi misi hidupnya, membantu orang-orang yang membutuhkan, berlaku disiplin. Dan ketika dia terbaring sakit, mungkin bagi orang lain itu adalah suatu hukuman. Buat saya itu adalah kesaksian bahwa Tuhan sangat sayang kepadanya. Ketika saya melihat bahwa keempat putranya selalu di sampingnya dengan tidak pernah mengeluh, tidak pernah ngomel, tetapi selalu dengan sukacita, dengan sabar, dan dengan manis sekali melayani ibunya. Saya tahu itu bayaran terbesar bagi seorang ibu
yang sayang dan diberkati Tuhan. Saya juga melihat banyaknya orang yang peduli kepada beliau. Walaupun beliau tidak merespon, tetapi respon dari orang-orang kepadanya itulah bukti bahwa Tuhan memberkati apa yang telah dia kerjakan sepanjang hidupnya. Kesetiaannya tidak Tuhan lupakan. Pelajaran ini membuat saya makin kuat dan teguh untuk menjalankan apa yang digariskan Tuhan untuk saya. Bukan suatu garis yang menyenangkan untuk selalu berbuat setia, untuk tidak menjilat kepada yang lebih berkuasa, untuk tidak selalu menyetujui apa yang salah, tapi setia kepada Tuhan dan melakukan apa yang benar di matanya adalah hal yang harus selalu dipegang teguh. Mungkin pemikiran kita bahwa asal orang lain senang, kita tidak merepotkan mereka, tidak mengganggu mereka, biarkan saja. Tapi Tuhan menetapkan setiap orang di posisinya agar dia dapat membantu menjaga dunia ini dari penyimpangan yang terjadi. Dan itu tugas kita. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah umat Tuhan, bahwa kita adalah orang yang benar di mata Tuhan, maka kasih sayang Tuhan harus nampak lewat keadilan, lewat kebenaran, lewat kesungguhan hati kita. Mungkin kita berkata bahwa tidak ada bayarannya yang dapat saya terima. Bukankah bayaran dari Tuhan tidak selalu berupa uang? Selalu saya katakan kepada mahasiswa saya bahwa pendapatan bukan selalu bersifat uang, tapi kasih sayang, perhatian, kebaikan hati, kemurahan yang kita terima dari sesama. Itulah upah yang diterima orang yang melakukan hal yang benar. Ada yang berkata kepada saya, "Bu, zamannya sudah berbeda. Nggak bisa seperti itu." Teman-teman, Tuhan lo nggak berubah. Tuhan lo selalu ada. Tuhan itulah yang melihat segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita katakan. Tuhan membalas upah tiap orang. Tapi Tuhan gak bikin apa-apa ketika orang jahat berbuat jahat. Dan Tuhan tidak langsung mengganjar semua orang yang berbuat baik dengan berkat. Sebentar. Waktu Tuhan bukan waktu manusia. Dalam kitab suci orang Kristen dikatakan waktu Allah 1 tahun sama dengan 1 hari, dan 1 hari sama dengan 1 tahun. Artinya waktu Tuhan gak diukur dengan waktu kita. Waktu Tuhan itu adalah kekekalan, dan Tuhan berhak untuk membalasnya kapan saja. Apakah kepada kita, kepada anak cucu kita, atau kan pada generasi yang entah ribuan tahun yang akan datang. Tapi Tuhan gak pernah lalai untuk memberikan upah bagi mereka yang mengerjakan kebaikan, dan juga ganjaran bagi mereka yang melakukan kejahatan. Teman-teman,
Jaga kemurnian hati. Ketika hatimu murni hanya untuk menyenangkan hati Allah, maka Allah yang tersenyum akan memberikan senyumnya padamu. Jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga kata-katamu, jaga perilakumu. Insya Allah puasamu diterima Tuhan. Tanggal 11 Maret yang lalu, saya sadari bahwa itu adalah puasa yang luar biasa, hari yang luar biasa, karena ada 3 agama yang berpuasa pada hari itu. Agama Kristen dan Katolik, ada 4 agama ya jadinya. Kristen Katolik yang sudah mulai puasanya sejak 14 Mei pada Rabu Abu. 14 Februari pada waktu pemilu, itu adalah mulainya pantang puasa bagi yang Kristen dan Katolik. Dan pada saat Nyepi, maka umat Hindu juga berpuasa. Dan beberapa mazhab pada tanggal itu juga sudah mulai menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bukankah itu hal yang luar biasa? Kita bisa berpuasa bersama-sama, kita bisa merenungkan artinya orang yang lapar dan dahaga. Dan bukankah kita semua orang yang lapar dan dahaga akan kedamaian, akan ketentraman hati, akan kebahagiaan. Mari teman-teman, jangan puaskan nafsu dengan makan banyak, dengan minum segala macam hal yang tidak membuat Anda sehat, dengan menimbun kekayaan berlimpah-limpah. Tapi puaskan hasrat orang yang miskin, yang tertindas, yang kelaparan, yang membutuhkan uluran tangan dan perhatian. Jadikan puasa Anda berharga di mata Tuhan. Semoga keikhlasan dan ketulusan hati kita memurnikan jiwa kita untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan dari kita. Selamat berpuasa bagi semua yang berpuasa. Semoga amal ibadah kita memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati yang Maha Kuasa. Sampai jumpa di video berikutnya.